Hai semua, saya Rakel Saksioni Levi. Pada kali ini saya akan membuatkan video 3D ruangan 3 dimensi di aplikasi Blender, yaitu ruangan seminar seperti ini. Bagaimana proses pembuatannya? Langsung saja simak video ini. Yang pertama, kita buka aplikasi Blendernya. Kemudian, pada tampilan awal, kita pilih general. Setelah itu, di tampilan ini kita akan ditemukan kamera, cube, dan lampu. Kita ambil semuanya, kita select dengan cara A, kemudian X, delete. Setelah itu, kita tambahkan cube yang baru, yaitu dengan cara Shift E, kemudian cube, tambahkan untuk membentuk ruangan 3 dimensinya. Kita sesuaikan dengan selera kita sendiri, besar ukuran pada ruangan seminarnya. Setelah selesai dengan keinginan pada ruangan seminar tadi, kita lanjut dengan mengedit ruangan yang pertama, ruangan yang seminarnya. Yang pertama, kita tap untuk mengedit, kemudian pilih face yang depan, kemudian I untuk insert. Kita insert sesuai dengan keinginan kita, kemudian setelah di-insert, kita extrude ke belakang, sesuaikan sama yang di face belakangnya. Setelah itu, kita akan membuat dinding bagian samping kanan. Yang pertama, kita buat Ctrl R untuk membentuk dinding yang di sebelah kanannya. Yang pertama Ctrl R, kemudian dinding pertama kita akan buat, lalu Ctrl R lagi untuk membuat dinding yang kedua. Setelah itu, pilih face yang untuk mau dijadikan dinding, extrude ke depan, sesuaikan dengan selera kita. Kemudian kita akan membuat pintu bagian sebelah kanannya. Yang pertama sama seperti membuat dinding tadi, kita Ctrl R, kemudian kita buat lagi Ctrl R untuk bagian pintu atasnya. Setelah itu pilih face-nya, lalu extrude ke belakang untuk membentuk pintu pada ruang seminar. Setelah jadi, kemudian kita akan membuat tampilan di bagian atasnya. Yang pertama kita buat juga sama seperti yang tadi, Ctrl R. Kita buat lagi Ctrl R. Kita buat sebanyak 4 kali. Nah, setelah jadi, kita buat juga sama kayak seperti pintu tadi. Yang pertama kita ambil dulu face-nya, kita select dengan cara tekan Shift, pilih yang akan mau dibuat seperti pintu tadi, kemudian kita extrude ke belakang, sesuaikan dengan keinginan kita. Setelah itu kita akan membuat seperti rongga-rongga di bagian atasnya. Yang pertama kita akan tambahkan lagi sebuah silinder dengan cara Shift E, kemudian mesh, silinder, kemudian tambahkan, kita bentuk sesuai ukurannya juga dengan keinginan kita sendiri. Kemudian agar terlihat membentuk tidur, lalu kita buatkan R, X, atau Y derajat 90. Kemudian kita tarik ke atas, kita sesuaikan sama tempat yang telah kita sediakan tadi. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan tambahkan rongga-rongganya dengan cara kita pilih dulu silinder yang tadi.
Kemudian kita pilih ke modifier array. Kita kasih jarak the factor x-nya banyak 3. Kita buat jadi minus. Oke, kita tambahkan lagi faktor x-nya, jaraknya sebanyak 5. Kemudian di count-nya, jumlah silindernya kita tambahkan dari 2 menjadi, kita tambahkan jadi 15. Atau kita tambahkan menjadi 16 mungkin. Nah, setelah itu, silinder yang tadi telah selesai, kita shift D, kita pilih ke Y, untuk mendapatkan di bagian rongga yang kedua. Nah, setelah itu bagian rongga-rongganya telah selesai. Kemudian kita akan membuat di bagian dinding yang kedua. Yang pertama, kita pilih tab untuk mengedit, lalu Ctrl R lagi, sesuaikan dengan keinginan tingginya. Saya akan membuat tingginya seperti ini. Setelah itu kita pilih face-nya untuk mengekstrud ke depan. Oke, di sini saya akan ekstrud ke depan sebanyak 0,7 juga. Lalu yang bagian atasnya kita buat juga lagi Ctrl R. Kita buat lagi Ctrl R. Sebanyak-banyaknya juga bisa untuk membuat bagian-bagian agar terlihat terbuka. Nah, setelah jadi seperti ini, kita pilih sebanyak setiap 3 kita ekstrud ke depan, 3 persegi kita ekstrud ke depan. Yang pertama kita buat dulu face-nya, kita pilih select 3, kita pilih lagi tekan shift, pilih 3, tekan shift, pilih 3, tekan shift. Kita lakukan itu terus sampai ke ujung dinding. Nah, setelah itu, setelah sudah terselect dengan shift, kita ekstrud ke depan. Samakan seperti yang di bawah tadi, kita buat 0,7 meter. Lalu bagian yang tidak diekstrud tadi, kita hapus dengan cara X, tekan X, kemudian face, tekan X, kemudian face, tekan X, kemudian face. Kita lakukan sama yang tidak diekstrud tadi. Caranya sama juga dengan cara tekan shift, tekan X, baru face. Nah, setelah selesai seperti ini, bagian dinding yang sebelah kanan telah jadi seperti terlihat jendela yang terbuka-buka seperti itu. Kemudian kita akan membuat bagian meja dan bangkunya. Yang pertama, kita akan membuat di bagian mejanya. Kita tekan shift E, kemudian mesh, tambahkan cube, kemudian naikkan ke atas. Agar tidak terganggu dengan bagian yang lain, pada keyboard kita klik tanda tanya yang garis miring. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan untuk bentuk ukuran meja yang di bagian atasnya. Pertama S, kemudian Z untuk memperkecil. Setelah itu kita buat add modifiernya ke bevel. Di amount-nya kita buat 0,5 dengan segmen 3. Setelah itu kita S baru Y lagi untuk memperbesar ke sebelah kanan atau kiri. Kemudian di bagian bawahnya kita tap dulu, baru edit, kemudian pilih face bagian bawah. Kita Ctrl R, kita untuk membuat di bagian mejanya. Kita Ctrl R lagi, kemudian face yang bawahnya kita pilih, kita ekstrud ke bawah untuk membentuk meja. Nah, setelah itu sesuaikan dengan keinginan kita sendiri.
Agar terlihat seperti meja, kita akan membuat lemarinya. Yang pertama, kita tap dulu untuk ngedit, kita pilih face-nya, kemudian kita buat Ctrl R untuk membuat lemarinya. Kita akan membuat dua lemari, kemudian kita pilih kedua lemari tersebut dengan cara tekan Shift, kemudian extrude ke belakang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, telah jadi seperti ini, terlihat meja yang cukup sederhana. Untuk bevelnya kita tambahkan lagi agar tidak terlihat kotak seperti ini. Kita tambah 0,1 dengan segmen 5 mungkin. Nah, telah jadi seperti ini. Pada keyboard kita klik lagi tanda garis miring tadi, kemudian sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, untuk mejanya telah jadi. Kemudian untuk membuat bangkunya sama seperti tadi, kita Shift E lagi, kita meshkan, kita tambah cube. Kemudian kita tekan lagi pada keyboard garis miring. Lalu kita sesuaikan untuk ukurannya, terserah dengan keinginan kita sendiri juga. Di sini saya akan buat lagi sama seperti meja tadi. Kemudian kita tambahkan modifiernya bevel. Kita buat mount-nya 0,5 dengan segmen 3. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat bagian kakinya. Pertama kita tap dulu untuk mengedit, kemudian pilih face bawah, kita Ctrl R untuk membentuk kakinya. Kemudian pilih bagian face yang akan menjadi kakinya. Kita pilih dengan cara Shift lagi, tekan Shift, extrude ke bawah, sesuaikan panjang kaki yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita akan membuat bagian tempat senderan bangkunya. Yang pertama, kita ambil lagi face-nya, kita tekan Shift, kemudian kita extrude ke atas, sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, bangku yang sederhana telah jadi. Agar terlihat membentuk tidak petak di bagian atasnya, kita buat S untuk memperkecilkan. Nah, bangku yang sederhana telah jadi. Kemudian pada keyboard kita kembalikan lagi dengan garis miring. Kemudian kita sesuaikan dengan ukurannya. Nah, setelah bangkunya jadi, kita akan memperbanyak bangkunya dengan cara klik bangku yang tadi. Kita pilih ke modifier lagi, kita pilih yang array. Kita atur jaraknya sebanyak 3 mungkin, atau 2. Nah, 1,5. Saya akan buat 1,5. Kemudian untuk membentuk arahnya kita buat ke minus 1,5. Jaraknya masih kurang juga. Kemudian kita tambahkan lagi jaraknya sebanyak 2. Lalu di count-nya kita tambahkan sebanyak 4, menjadi 4 bangku. Nah, kemudian pada bangku yang kita buat modifiernya tadi, kita duplikat dengan cara Shift D kemudian Y. Kita kasih jarak lagi untuk membentuk banyaknya bangku. Kita Shift D lagi, kita Y kan. Kita tambahkan lagi bangkunya. Kemudian kita Shift D lagi, kemudian Y. Kita kasih jaraknya. Kemudian ruangannya kita perlebar lagi. Kita kasih tingginya lagi dikit. Kemudian bangku yang tadi kita geser, kita sesuaikan. Kita kasih jaraknya untuk jalan ke depan. Nah, setelah itu bentukan untuk bangku
dan mejanya telah jadi. Pada rongganya ini kita akan tambahkan lagi. Kita tambahkan countnya jadi 17, mungkin 18. Kita geser ke depan. Kita atur lagi sesuai keinginan kita. Yang sebelah kirinya juga sama seperti sebelah kanan. Kita sesuaikan, kita tambahkan ukur jumlahnya menjadi 18. Kita geser lagi ke depan. Untuk bentukan ruang 3 dimensinya telah jadi. Kemudian kita akan memberikan warna, tapi sebelum memberikan warna kita akan memberikan bentukan papan pengajarnya. Yang pertama kita pilih dulu ruang similarnya, kemudian kita ambil bagian yang akan kita jadikan tempat papan pengajarnya. Dengan cara Ctrl R lagi, kemudian Ctrl R lagi di bagian sini, kita ambil face-nya, kemudian tekan Shift, kita extrude ke depan, kita sesuaikan keinginan kita. Nah, telah jadi. Kemudian kita akan buat warna pada ruang seminarnya. Yang pertama, kita akan buat warna di dindingnya. Caranya yaitu klik di Material Properties, kita pilih New, kita kasih namanya yaitu dinding. Lalu di sini saya telah sediakan tekstur warna pada dindingnya. Untuk mendapatkan teksturnya, yang pertama kita pilih base color-nya, klik bagian titik kuning di sini, lalu kita pilih image texture, lalu kita pilih open. Kita cari di mana tempat kita membuat teksturnya tadi. Nah, di sini saya akan ambil teksturnya yang pertama, tekstur dinding putih. Untuk melihatnya kita pilih ke viewport-nya. Nah, dinding yang pertama telah jadi. Untuk memberi warna pada bangku kita kasih dengan cara Material Properties dengan tambahkan lagi New. Kemudian kasih nama kursi, lalu base color-nya kita sesuaikan warna dengan keinginan kita sendiri. Di sini saya akan kasih warna coklat. Nah, untuk yang bank keduanya juga sama. Untuk menyamakannya kita pilih Browse Material the Linked. Kemudian pilih kursi, sama juga untuk bangku yang ketiga dan keempatnya, agar mendapatkan warna yang sama dengan bangku yang pertama tadi. Kemudian untuk mejanya juga sama juga seperti membuat bangku yang pertama, kita buat Material Properties, kemudian New, kita buat namanya meja, lalu base color-nya kita tambahkan, kita buat menjadi warna coklat juga, mungkin sama seperti bangku, cuma lebih terang lagi. Nah, kemudian untuk mendapatkan papan warna pengajarnya, kita buat lagi caranya. Yang pertama, kita pilih dinding yang tadi, warna dinding yang tadi, kita pilih papan pengajarnya, kita tambah di bagian sini, Add Material Slot, kemudian New, kita kasih namanya papan pengajar. Lalu kita base color, kita buat warna hitam. Nah, di bagian sini tidak tampak warna hitam untuk papan pengajarnya. Untuk mendapatkannya, kita klik Assign di sini. Nah, warna papan pengajarnya telah muncul. Setelah itu, kita buat warna untuk pintunya. Sama juga seperti pembuatan warna papan pengajarnya. Kita pilih dulu di bagian pintunya, kita tekan Shift, pilih yang akan mau diwarnai. Kemudian untuk membuat warna yang sama seperti papan pengajar, kita akan buat warna pintu warna hitam. Caranya kita klik aja papan pengajarnya, lalu kita assign lagi. Nah, setelah itu pada dinding yang tadi kita buat
untuk mendapatkan warna di bagian bawah dinding. Yang pertama, kita Ctrl R dulu, kita sesuaikan tingginya mungkin segini. Nah, setelah itu kita pilih face-nya, pilih face yang akan kita warnai. Kita pilih semua, tekan shift untuk mendapatkan semuanya. Nah, setelah terselect semuanya, kemudian kita kasih warnanya. Untuk warnanya kita beri sesuai keinginan kita sendiri. Di sini saya akan kasih warnanya warna ke coklat-coklatan juga. Yang pertama kita pilih dulu, kita tambahkan add material slotnya, kemudian kita new, kita buat dinding bawah dengan nama dinding bawah. Kemudian kita kasih warna base color, kita kasih warna kecoklat-coklatan itu. Untuk mendapatkan warnanya kita pilih lagi assign. Nah, dindingnya telah selesai. Kemudian pada pewarnaan bagian atasnya juga sama seperti yang tadi. Kita select semuanya untuk mendapatkannya agar membentuk warna. Karena menceletnya ini lama, video ini akan saya percepatkan. Nah, setelah terselect semuanya, kemudian kita tambahkan warna pada bagian dinding atasnya. Yang pertama kita buat tambah plus lagi, add materialnya, kita buat nama dinding atas. Kemudian di sini saya telah sediakan tekstur untuk dinding yang di atas. Sama seperti pembuatan warna dinding tadi, kita buat base color-nya, tekan titik di situ yang warna kuning, kemudian image tekstur, kemudian klik open, lalu pilih di mana tempat tekstur yang kita simpan tadi. Di sini saya pilih teksturnya, yaitu tekstur warna coklat. Kemudian untuk mendapatkan warnanya kita pilih assign. Nah, teksturnya telah jadi. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat lampu untuk di bagian atasnya. Yang pertama kita pilih lagi Shift E, kita tambahkan silinder, kemudian pilih G, kemudian Z. Pada keyboard kita klik lagi garis miring, kemudian kita sesuaikan bentukan untuk membuat lampunya. Lalu di bagian atasnya kita akan kecilkan seperti ini. Kemudian di face bagian bawah kita hapus dengan cara X, kemudian face. Nah, untuk membentuk lampu agar terlihat seperti lampu, kita pilih lagi dengan cara klik kanan kemudian set mode. Lalu pada keyboard tekan lagi garis miring. Untuk membuat lampu kita perbesar, kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Kemudian kita buat ke atas GZ untuk menaikkannya. Kemudian G, Z lagi. Nah, untuk membuat tali lampunya kita bisa buat lagi seperti tadi, Shift E, kemudian Mesh, Cube, kita naikkan ke atas, pada keyboard garis miring, kemudian kita kecilkan, kita buat seperti tali, kita kecilkan lagi, kita buat seperti tali.
sehingga membentuk tali. Kemudian kita pada keyboard, pada garis miring lagi kita klik. Kemudian kita naikkan ke atas, kita buat di atas lampunya. Kita sesuaikan, kita paskan sama lampunya. Kemudian kita naikkan lagi. Lampunya kita turunkan. Kemudian talinya sedikit kita kecilkan. Kita naikkan lagi ke atas. Kemudian kita sesuaikan sama lampu. Nah, kemudian agar lampu dan talinya bisa berpindah-pindah, kita bisa buat dengan cara klik lampu dan talinya, kita Ctrl Z agar keduanya bisa berpindah-pindah. Kemudian lampunya kita tambahkan, kita buat lagi modifiernya, modifier array, kita kasih jaraknya sebanyak -4 mungkin, atau -3. Oke, jaraknya kita kasih -2. Kita kasih mungkin -2,5. Nah, kemudian kita tambahkan jumlah lampunya sebanyak 4. Lalu untuk lampunya kita kasih warna. Kita kasih warna, kita tambah new, kasih nama lampu. Kita kasih warna hitam. Setelah proses pembuatan ruang seminar dan warna teksturnya di dinding ini, kali ini kita akan berikan warna pada di silindernya. Yang pertama, kita klik dulu silinder bagian atas. Kemudian kita klik pada material properties, kita pilih new. Lalu kita kasih nama silinder. Setelah itu kita kasih warna untuk warna kuning. Kemudian untuk silinder yang kedua sama saja. Jadi kita tinggal klik bagian globe di sini, browser material tooling linked. Kita pilih silinder. Setelah proses pembuatan dan pewarnaan silindernya, kali ini kita akan beri kamera dan lampu pada ruangan seminar ini. Yang pertama, kita pindah ke viewport setting, kemudian kita shift E, pilih light, lalu point, kita naikkan ke atas lampunya, kemudian powernya kita naikkan 100 watt, dan spekularnya kita naikkan jadi 3. Kali ini saya akan buat lampunya jadi spot. Setelah itu kita akan duplikat lampunya, dan lampunya saya buat di bagian, kita tambahkan lampunya 3 lagi di bagian atas. Caranya shift D, kemudian Y. Kemudian kita akan menambahkan lampunya menjadi 4 bagian. Kemudian klik lampunya, shift D, baru X, kita geser menjadi 4 bagian, sesuaikan dengan tempat lampunya. Setelah itu kita akan tambahkan kamera pada ruangan seminarnya. Caranya shift E, kemudian pilih kamera, tarik ke atas, perbesar kameranya, kemudian tarik ke belakang. Sesuaikan dengan bentuk di ruangan seminarnya. Di sini saya akan naikkan kameranya dengan cara R, baru Y. Kemudian kita geser ke belakang lagi. Kemudian pada warna dinding dan semua warna yang kita beri warna tadi, kita naikkan metaliknya menjadi 1.
Setelah semua proses selesai, kali ini kita akan merender ruang 3 dimensinya. Yang pertama, kita atur dulu output propertiesnya, kemudian atur di mana kita akan merender tempat merendernya. Di sini saya akan buat di ruangan seminar yang kedua. Kemudian file formatnya kita bisa pilih PNG atau JPG, dan frame rate-nya kita naikkan menjadi 30. Kemudian di bagian render engineering-nya kita buat jadi eFace. Setelah itu kita pencet render yang di bagian atas, kemudian render image. Setelah itu kita pilih image, kita pilih save as. Kemudian kita buat nama untuk renderannya. Di sini saya buat ruang seminar yang ketiga. Kemudian klik save as image. Nah, setelah itu proses rendernya selesai. Dan ini hasilnya. Nah, itulah proses pembuatan ruang seminar 3 dimensi di aplikasi Blender. Saya Rakel Saksioni Levi, akhir kata mengucapkan terima kasih.